Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Adi Setiawan. Di sini saya mewakili kelompok 12 yang akan mereview hasil video yang kemarin, video tutorial cara pembuatan modul ya. Nah, sekarang di sini saya akan mereview dan akan memaparkan materi ya. Yang pertama kemarin saya pertama bikin di covernya ya. Ini merupakan tampakan dari cover ya. Ada cover, kemudian ada penyusun, kemudian ada pengantar penulis ya atau penulisnya gitu ya. Kemudian ada daftar isinya. Nah, kemudian kita langsung ke materi ya. Yang pertama itu toharoh ya. Di sini saya mengambil materi tentang bab fikih ya. Itu toharoh ya. Di dalamnya terdapat standar kompetensi atau standar inti ya, yaitu dengan melaksanakan ketentuan toharoh atau bersuci. Kemudian kompetensi dasarnya ada 1.1 menjelaskan macam-macam najis dan tata cara toharoh atau bersucinya. Kemudian 1.2 menjelaskan hadas kecil dan tata cara toharohnya. Kemudian 1.3 menjelaskan hadas besar dan tata cara toharohnya. Kemudian keempat 1.4 ya, mempraktikkan bersuci dari najis dan hadas. Kemudian ada eksplorasi ya, dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan dengan berbagai kotoran yang ada di sekeliling kita. Padahal kotoran itu merupakan awal dari adanya penyakit sehingga harus dibersihkan dengan segera. Bersih itu apa? Bersih adalah kebutuhan dan bagian pokok dari kehidupan kita, baik bersih badan, pakaian, maupun tempat tinggal. Bahkan menjadi persyaratan dari beberapa macam ibadah. Oleh karena itu, bersuci menjadi masalah yang penting dalam Islam, sehingga kita harus memahami secara benar masalah ini. Kemudian najis dan tata cara toharohnya. Najis ya atau kotoran adalah sebutan untuk suatu benda, barang atau keadaan yang menjijikan karena tercampuri dengan benda lain. Dalam Islam, kotoran disebut dengan najis dan hadas. Najis itu apa? Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor, baik ada wujud, bau maupun rasanya, sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Dalam hukum Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Najis mughalladzah atau najis berat. Najis mughalladzah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Cara ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tahuru inna ahadikum idza walagha fihil qalbu an yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab. Tahuru ya, artinya cara mensucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasahi 7 kali, dalam salah satu dicampur dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah atau najis menengah. Najis mutawassithah adalah najis menengah. Najis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu mutawassithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa maupun wujudnya, seperti air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya cukup disiram dengan air di atasnya. Kemudian yang kedua, mutawassithah ainiyah adalah najis mutawassithah yang masih ada wujud, bau ataupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau dan rasanya, kecuali jika wujudnya sangat sulit dihilangkan. Benda-benda yang termasuk najis ini adalah bangkai binatang darat, segala macam darah kecuali hati dan limpa,
Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang dapat mengalir ketika disembelih, sehingga darah belalang dan larung tidak termasuk najis, namun memakan benda najis adalah haram. Kemudian nanah, yaitu darah yang sudah membusuk. Kemudian semua benda yang keluar dari dua jalan kotoran manusia, yaitu kubul dan dubur, baik benda cair maupun benda padat. Kemudian segala macam minuman keras. Kemudian bagian dari tubuh binatang yang dipotong, karena apabila bangkai binatang najis, maka potongannya adalah najis hukumnya dan haram dimakan kecuali ikan dan belalang. Hadis Nabi Muhammad SAW, wahallat lakum mayyatatani wa damani fa'amal mayyatatani fal hutu wal jaradu fa'amad damani fal kabitu wa tohalu. Artinya, dihalalkan bagi kamu semua dua bangkai dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, serta hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian ketiga, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis ringan seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan air kencing bayi perempuan pada umur yang sama, cara mensucikannya dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis sehingga akan hilang baunya, warna dan rasanya. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, yusalu min baulil jariyah wa yurasu min baulil ghulami. Artinya, cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup dengan memercikan air padanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Kemudian toharoh. Secara bahasa toharoh artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadas. Melaksanakan toharoh hukumnya wajib sesuai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, qala Rasulullah SAW alaihi salam, at-tuhuru sadrul iman walhamdulillahi tamul maizana. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, bersuci sebagian dari iman, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Hadis riwayat Muslim. Secara umum, bersuci dibagi menjadi dua, yaitu bersuci secara zahir dan bersuci untuk batin. Kemudian istinjak. Apa itu istinjak? Istinjak adalah bersuci dengan setelah membuang air kecil atau kencing maupun air besar atau berak. Istinjak dapat dilakukan dengan benda padat maupun benda cair. Benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah debu, batu, pecahan genting, bata merah, kertas, daun, dan kayu yang dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Syarat benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah kasar atau dapat membersihkan dan suci. Kemudian dua, benda cair. Benda cair yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang tidak tercampuri oleh najis seperti air sumur, air sungai, air laut, dan air salju atau es. Menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam, yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air yang halal diminum dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Contohnya air hujan, air laut, air salju atau es, air embun, air sungai, dan air mata air. Kemudian air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk dimakan atau diminum,
tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, misalnya air kelapa, air teh, air kopi, dan air yang dikeluarkan dari pepohonan. Kemudian air mutanajis atau air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak dapat dipergunakan untuk bersuci. Seperti air yang sudah berubah warna, berubah bau dan rasanya karena terkena najis, maupun air yang sudah berubah warna, bau dan rasanya karena tidak terkena najis tetapi dalam jumlah sedikit. Kemudian air makruh dipakai bersuci seperti air yang terkena panas matahari dalam bencana. Kemudian air mustakmal atau air yang sudah terpakai. Air ini tidak boleh untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terdapat kotoran di dalamnya. Kemudian adab dan tata cara istinja. 1. Apabila dengan benda padat dilakukan dengan menggosokkan benda padat itu pada tempat keluarnya najis, ya, minimal 3 kali sampai bersih atau hilang bau, rasa dan warnanya. Kemudian apabila menggunakan air, caranya dengan membasuh sambil digosok tempat keluarnya najis dengan air sampai hilang bau, warna dan rasanya. Kemudian dengan menggunakan benda padat dan cair, caranya dengan menggosokkan benda padat pada tempat keluarnya najis atau umumnya batu minimal 3 kali sampai bersih atau hilang bau, rasa dan warnanya, kemudian disiram dengan air. Kemudian di sini ada hadis dan tata cara bertoharoh, ya. Hadas dan tata cara toharohnya. Hadas adalah perkara-perkara yang mewajibkan seorang wajib untuk berwudu atau mandi jinabah jika hendak melaksanakan sholat. Orang yang berhadas walaupun bersih dikatakan tidak suci sehingga harus berwudu maupun mandi jinabah dahulu ketika hendak mengerjakan sholat. Menurut fuqaha atau para ahli hukum Islam, hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu. Jika berhalangan dapat diganti dengan tayamum. Yang termasuk hadas kecil adalah keluar sesuatu dari jalan depan atau buang air kecil dan jalan belakang atau buang air besar. Kemudian hilang akal karena tidur tidak dengan duduk atau gila. Kemudian dengan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian bersentuhan kulit antar lawan jenis yang bukan muhrim. Kemudian hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi. Jika berhalangan atau sakit dapat diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh, baik mengeluarkan mani maupun tidak. Kemudian keluar sperma atau mani, baik disengaja maupun tidak. Sudah selesai menjalani masa haid bagi wanita. Kemudian setelah menjalani masa nifas atau masa setelah melahirkan, kemudian wiladah atau setelah melahirkan dan meninggal dunia. Kemudian wudu. Wudu adalah kegiatan bersuci menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ala salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu semua hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan basuhkan kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan rukun wudu itu pertama niat, ya. Kemudian membasuh muka sampai batas keluarnya rambut, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai pantat kaki, kemudian keenam tertib. Kemudian syarat-syarat wudu pada agama Islam.
mumayyiz atau berakal sehat, yaitu orang yang dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian tidak beratas besar, menggunakan air suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian sunah-sunah wudhu, bersiwak atau menggosok gigi sebelum wudhu, membaca basmalah sebelum wudhu, membasuh dua telapak tangan, melafalkan niat, berkumur, kemudian membasuh atau membersihkan lubang hidung. Kemudian mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam, mendahulukan bagian kanan anggota badan, dilaksanakan masing-masing 3 kali, menghadap kiblat, menyilang-nyilangkan jari-jari tangan dan kali, membaca doa setelah wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu apa saja? Ya, apa saja yang keluar dari kemaluan dan dubur, berupa kencing, berak ataupun kentut. Tidak pulas sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya. Tidur pulas sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang mantap di atas maupun tidak. Hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit. Memegang kemaluan dengan telapak tangan tanpa alat. Kemudian sentuhan kulit lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, mungkin hanya itu merupakan gambaran dari modul ya, isi dari modul ya. Sini sebenarnya masih banyak, tapi untuk gambarannya itu mungkin saya rasa sudah cukup gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat dan banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.